Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aset tetap bagian 2. Yang pertama, penyusutan pengeluaran setelah perolehan dan penghentian aset tetap. Definisi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat dari suatu aset selama umur manfaatnya. Yang selanjutnya, klasifikasi aset yang disusutkan. Yang pertama, pada dasarnya, aset yang dapat disusutkan adalah aset tetap dan biaya-biaya atas aset tetap yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Penyusutan tersebut diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali jika aset tersebut digunakan untuk menghasilkan aset yang lain. Misalnya, persediaan, maka beban penyusutan diakui sebagai harga perolehan persediaan. Yang kedua, setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Kecuali jika bagian-bagian aset tersebut memiliki masa manfaat dan menggunakan metode penyusutan yang sama, maka disusutkan bersamaan. Misalnya, badan pesawat dan mesin pesawat disusutkan terpisah. Yang ketiga, bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan yang tidak signifikan terhadap total biaya perolehan. Seluruh aset dapat disusutkan secara terpisah atau bersamaan. Yang keempat, kecuali jika bagian-bagian aset tersebut memiliki masa manfaat dan menggunakan metode penyusutan yang sama, maka disusutkan secara bersamaan. Yang kelima, tanah dan bangunan merupakan aset yang berbeda dan harus diperlakukan sebagai aset terpisah. Meskipun diperoleh secara sekaligus, bangunan memiliki umur manfaat yang terbatas karena harus disusutkan. Selanjutnya, saat dimulai dan berakhirnya penyusutan. Yang A, penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan sesuai dengan keinginan manajemen. B, penyusutan berakhir pada saat berakhirnya umur manfaat aset tetap. C, penyusutan dihentikan lebih awal ketika: pertama, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang memiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Yang kedua, aset tersebut dihentikan pengakuannya sebagai aset tetap, misal karena dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan, sehingga aset tidak dihentikan penyusutan walaupun dihentikan secara sementara penggunaannya. Selanjutnya, jumlah yang dapat disusutkan dan periode penyusutan. A. Jumlah yang dapat disusutkan atau deprecable amount dari suatu aset adalah jumlah tercatatnya, baik dengan model revaluasi dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan. Nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset jika tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan di akhir umur manfaatnya. Yang B, umur manfaat aset atau useful life. Yang pertama, suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas atau. Yang kedua, jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari suatu aset entitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Tia Mutiara Rani Utami dan saya Aina Kusnul Hidayah. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh entitas. Hal-hal yang menentukan umur manfaat aset diantaranya: yang pertama, perakiraan daya pakai aset. Yang kedua, perakiraan tingkat-tingkat keausan fisik, teknis, dan komersial. Yang ketiga, niatan manajemen untuk melepaskan aset setelah digunakan selama suatu waktu tertentu. C. Umur manfaat dan nilai residu harus direview minimal setiap akhir tahun. Buku, jika harus review berdasarkan dengan hasil estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi PSAK 25. Metode penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi masyarakat ekonomi semasa dari aset tetap yang diterapkan secara konsisten kecuali ada perubahan metode dalam ekspektasi pola konsumsi. B. Metode penyusutan harus direview minimal setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang
signifikan terhadap ekspektasi pola konsumsi, maka metode penyusutan harus diubah. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi PSAK 25. C. Metode penyusutan harus digunakan antara lain. Yang pertama, metode garis lurus. Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode ini menghasilkan pembedaan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit. Metode menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan oleh suatu aset. Perlakuan perpajakan penyusutan aset tetap. Perlakuan perpajakan atas penyusutan aset tetap yang diringkas sebagai berikut. Yang pertama, aset yang dapat disusut menurut perpajakan identik dengan perlakuan akuntansi, yaitu harga perolehan aset tetap termasuk biaya penggantian, penambahan, perubahan, dan perbaikan yang mempunyai manfaat dari satu tahun. Yang B, masa manfaat aset tetap selain bangunan dikelompokkan dalam 4 kelompok masa manfaat. Kelompok pertama 4 tahun, kelompok kedua 8 tahun, kelompok ketiga 16 tahun, dan kelompok yang keempat 20 tahun. Dan untuk bangunan dikelompokkan menjadi bangunan permanen, yaitu 20 tahun, dan non-permanen 10 tahun. Jenis-jenis harta dalam setiap kelompok diatur di PMK 96 PMK 03 2009. Yang C, WP dapat memilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun atau aset tetap selain bangunan. Sedangkan untuk bangunan harus menggunakan garis lurus. Dengan menggunakan metode saldo menurun, di akhir masa manfaat aset tetap disusun sekaligus. Nilai residu tidak diakui untuk penyusutan perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jula Iklimawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Ainaya Husnul Hidayah, yaitu lanjutan. D. Biaya perbaikan, penggantian, penambahan, dan perubahan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun disusutkan sesuai masa manfaatnya aset tetapnya. E. Saat dimulainya penyusutan adalah pada bulan perolehan atas persetujuan DJP, WP dapat memulai penyusutan pada bulan digunakannya aset tetap. Yang F. Peraturan perpajakan mengatur secara khusus penyusutan software komputer dan penyusutan untuk industri tertentu. Penyusutan aset tetap, metode garis lurus, dan saldo menurun. Soal USKP Akuntansi Perpajakan November 2008, firma Lompat merupakan wajib pajak yang melakukan perdagangan alat-alat olahraga yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Perusahaan melakukan pembelian sebagai berikut. Peralatan kantor pada tanggal 28 April 2007 dengan perincian sebagai berikut. 1. Harga beli 800 juta rupiah. Yang kedua, pajak bertambah nilai 80 juta rupiah. Yang ketiga, biaya pengangkutan 10 juta rupiah. Yang keempat, pajak restitusi jalan raya 2 juta rupiah. Yang kelima, biaya asuransi pengangkutan 3 juta rupiah. Next. Selanjutnya yang keenam, biaya pemasangan 10 juta rupiah. Yang ketujuh, perawatan selama masa garansi 1 tahun 100 juta rupiah. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan akuntansi dengan masa manfaat selama 5 tahun dan tanpa nilai residu. Yang ke-9, metode saldo menurun untuk menghitung penyusutan fiskal. Peralatan tersebut termasuk kelompok 1. Berdasarkan data tersebut, hitunglah penyusutan fiskal dan akuntansi. Sekarang saya akan melanjutkan cara menjawab soal contoh pertama, yaitu dengan cara yang pertama-tama kita harus mencari harga perolehannya dengan cara semua jumlah biaya-biaya ini ditambahkan, dapatlah hasil
semuanya 825 juta. Nah, dapatlah biaya harga perolehannya. Lalu, cara mencari penyusutan pada tahun 2007 adalah Nah, yang kedua, mencari penyusutan di tahun 2007 dengan cara harga perolehannya 825 juta dibagi nilai residunya. Nilai residunya tadi kan mempunyai manfaat selama 5 tahun, jadi dibagi 5 dikali 8/12. Nah, kenapa 8/12? Karena 8 bulan dari bulan Mei sampai dengan Desember, yaitu dapatlah 8 bulan per 12 jadi per tahun. Jadi 1 tahun kan 12 bulan. Jadi dapatlah hasilnya 110 juta. Jadi di sini 110 juta. Nah, sekarang mencari nilai buku. Cara mencari nilai buku yaitu dengan harga perolehannya tadi 825 juta dikurangi dengan harga nilai penyusutannya di tahun 2007 yaitu 110. Dapatlah hasilnya 715 juta. Cara mencari penyusutan tahun 2008. Nah, cara cari penyusutan tahun 2008 yaitu sama harga perolehan tadi 825 juta. Dibagi 5. Nah, kenapa dibagi 5? Tadi kan nilai residunya selama 5 tahun. Jadi dapatlah hasilnya 165 juta. Nah, cara mencari penyusutan pada tahun 2008 sampai pada tahun 2011 itu sama, yaitu 165. Karena dia dihitung sudah 1 tahun, jadi tidak ada dikalikan lagi per bulannya. Nah, 2010 sama 165, sama 2011 juga 165. Lalu selanjutnya mencari nilai buku pada tahun 2008 dengan cara 715 juta dikurang 165 juta dapatlah 550 juta. Nah, nilai buku tahun 2009 yaitu 550 juta dikurangi 165 juta dapatlah 385 juta. Nah, nilai buku pada tahun 2010 yaitu 385 juta dikurangi 165 juta dapatlah 220 juta. Nah, nilai buku pada tahun 2011 yaitu 220 juta dikurangi 165 juta dapatlah 55 juta. Nah, untuk mencari penyusutan pada tahun 2012 yaitu dengan cara harga perolehan pertama tadi 825 juta dibagi nilai residunya 5 tahun lalu dikali
4 karena tinggal tadi kan dari Mei ke Desember itu 8 bulan, berarti sisa bulannya sisa 4 bulan per 12. Nah, dapatlah hasilnya penyusutannya 55 juta. Nah, untuk nilai bukunya sama, yaitu nilai buku pada tahun 2011 dikurangi nilai penyusutan 2012. Jadi nilai buku pada tahun 2012 adalah 0. Jadi total penyusutan pada metode garis lurus yaitu 825. Dia kembali lagi ke harga perolehannya yang di awal, 5 juta. Nah, oke, sip. Jadi cara mencari nilai penyusutan pada tahun 2007 dengan menggunakan metode saldo menurun adalah nilai perolehannya tadi 825 juta dikali tarifnya 50% dikali lagi sama 9/12. Ini 9 dari mana? Karena dia penyusutannya dimulai dari bulan April sampai ke Desember, jadi 9 bulan per 12, jadi 12 bulan itu kan per tahun. Jadi hasilnya adalah 309 juta 375.000. 309 juta 375.000. Jadi cara mencari nilai buku pada tahun 2007 dengan menggunakan metode garis lurus yaitu biaya perolehan tadi 825 juta dikurangi 309 juta 375.000. Hasilnya adalah 515 625.000. Cara mencari penyusutan tahun 2008 yaitu 515.625.000 dikali 50%, dapatlah 257.812.500. Nilai buku pada tahun 2008 yaitu 515.625.000 dikurangi 257.812.500. Hasilnya 257.812.500. Selanjutnya penyusutan pada tahun 2009 yaitu 257.812.500 dikali 50%. Hasilnya 128.906.250. Nah, lalu nilai bukunya 257.812.500 dikurangi 128.906.250. Hasilnya 128.906.250. Penyusutan pada tahun 2010 yaitu sama 128.906.250 dikali 50%. Hasilnya 64.453.150.
125. Lalu nilai bukunya pada tahun 2010 yaitu 128.906.250 dikurangi 64.453.125 rupiah. Hasilnya 64.000 sama 64.453.125. Nah, jadi kan di sini sudah habis, jadi ini juga nilainya 0, di sini juga 0. Nah, jadi total penyusutannya sama, yaitu 825 juta. Nah, ini mencari koreksi fiskal dengan cara kita kurangin dari nilai saldo menurun dikurangi nilai dari metode garis lurus, yaitu hasilnya adalah 199.375.000. Yang kedua juga sama. Rp257.812.500 dikurangi 165 juta. Hasilnya 92.812.500. Yang 2009 128.906.250 rupiah dikurangi 165 juta. Hasilnya negatif 36 juta 93.350. Selanjutnya di koreksi fiskal tahun 2010 yaitu 64.453.125 rupiah dikurangi 165 juta. Hasilnya yaitu negatif 100 juta 546.875. Nah, terus ini penyusutan pada tahun 2011 sama 64.453.125 rupiah dikurangi 165 juta, hasilnya sama yaitu negatif 100 juta 546.875. Nah, di tahun 2012 sama, yaitu yang ini sudah habis 0 dikurang 55 juta, jadi negatif 55 juta. Ini hasilnya negatif 55 juta ya. Di akun jurnalnya yaitu beban penyusutan di debit 110 juta, lalu akumulasi penyusutannya di kredit 110
kita. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.